Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyadila Putri dengan NIM A1C220085. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama, jelaskan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Secara umum, fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi bagi manusia, baik komunikasi lisan maupun komunikasi tulis. Menurut Santoso berpendapat bahwa bahasa sebagai alat komunikasi memiliki fungsi. Yang pertama, fungsi informasi, yaitu menyampaikan informasi balik antar anggota keluarga maupun anggota masyarakat. Yang kedua, fungsi identitas diri, yaitu untuk menyampaikan perasaan, gagasan, emosi, sikap, atau tekanan perasaan membaca. Yang ketiga, fungsi adaptasi dan integrasi, yaitu untuk menyesuaikan dan membaurkan diri kepada anggota masyarakat. Yang keempat, yaitu fungsi kontrol sosial, berfungsi untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Lalu, kedudukan bahasa Indonesia ada dua, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional mempunyai fungsi khusus, yaitu yang pertama sebagai bahasa resmi kenegaraan, yang kedua bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, yang ketiga bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Yang keempat sebagai alat pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan teknologi. Lalu, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara juga memiliki fungsi. Yang pertama, sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, yaitu bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai luhur yang mendasari perilaku bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia diharapkan mampu mewakili jati diri bangsa Indonesia. Yang ketiga, sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia digunakan sebagai alat perhubungan antar suku bangsa. Yang keempat, sebagai alat pemersatu, bahasa Indonesia akan menjadi perekat berbagai suku. Yang kedua, jelaskan hakikat bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku merupakan kaidah yang menjadi tolak ukur yang disepakati bersama untuk menilai ketetapan penggunaan bahasa atau ragam bahasa. Ragam bahasa baku menggunakan kaidah bahasa yang lebih lengkap dibandingkan ragam bahasa yang tidak baku. Bahasa Indonesia baku adalah ragam bahasa yang dipergunakan dalam komunikasi resmi, yakni surat menyurat, perundang-undangan, pengumuman yang dikeluarkan oleh instansi resmi, karangan ilmiah, pembicaraan di depan umum yakni dalam ceramah, kuliah, khotbah, pembicaraan dengan orang yang dihormati yakni orang yang lebih tua dan orang yang lebih tinggi status sosialnya dan orang yang baru dikenal. Yang ketiga, jelaskan ciri-ciri bahasa Indonesia baku dan bahasa Indonesia tidak baku. Bahasa Indonesia baku memiliki bentuk yang tetap dan tidak mudah berubah. Lalu yang kedua, tidak terpengaruhi oleh bahasa asing atau daerah. Yang ketiga, penggunaan konteks kalimatnya sesuai dan biasanya bukan bahasa yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memiliki arti yang pasti, tidak rancu dan tidak berlebihan. Sedangkan ciri-ciri bahasa tidak baku adalah bahasanya sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, terpengaruhi oleh zaman. Yang ketiga, terpengaruhi oleh bahasa asing, bahasa daerah. Yang keempat, bentuknya mudah berubah. Menurut saya, penggunaan bahasa Indonesia di media sosial untuk saat ini atau zaman sekarang, orang-orang belum banyak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mereka lebih banyak menggunakan bahasa gaul dan bahasa Inggris. Mungkin menurut mereka, menggunakan bahasa Indonesia terlalu kaku dan tidak gaul, sehingga mereka lebih sering menggunakan bahasa gaul dan bahasa Inggris tersebut dibanding bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.